maliki rahmanu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabi mustafa wa alihi mustaqbilin syarafa astagfirullah. Wa yu'daru lan den uduraken ia mustari fi ta'khiring dalam ngakhiraken mustari, wa yu'daru dan dianggap udur fi ta'khirihi di dalam mengakhirkan mustari, bi jahlihi dengan ketidaktahuan mustari, jawaza raddi bil aibi akan boleh mengembalikan bil aibi dengan sebab aib. In qaruba ahduhu bil islami in qaruba lamun parak jikalau dekat ahduhu oleh mangsa atau masanya atau waktunya mustari bil islami dengan Islam. Au nasya atau muncul hidup muncul itu ya. Nasa ini kalam insya itu sekali nasa kan, nasa mana muncul. Kalau insya kan sebaik dari khobar. Kalau khobar gini, umpama Kang Zaid bawa berita, Zaidun kok imun, Zaid itu berdiri. Ini kan khobar. Zaid berdiri. Ini kan mahkamah sirul kidbah. Apa bener apa bohong? Ya. Zaid bener apa bohong? Kalau ngomongnya sama orang yang belum dapat informasi, cukup Zaidun kok imun. Itu namanya Khalid ini. Kalau ada orang yang bener-bener ragu, sebelumnya udah dapat informasi dari Nat umpama. Sadun dapat informasi dari Nat. Kata Nat, Dun, Zaidun kaimun, Zaid berdiri. Kemudian pada saat Kang Zaid ngomong ke Sadun begini, Dun, Zaidun kaimun. Itu Sadun mutaruh di dudih nih sebenarnya. Ragu kan? Nah ini tugas Kang Zaid tadi yang baru nyampe. Harus memberikannya lewat taukid. Inna Zaidan kok kaimun. Mutaruh di dudih nih. Kalau orang yang udah dapat informasi dari yang lain, kemudian kita mau menyampaikan informasi tersebut atau informasi yang kedua, maka harus memakai taukid. Itu namanya mutaruh di dudih. Bisa jadi orang itu ragu. Bahkan kalau seandainya Sadunnya inkar, gue nggak percaya Zaid berdiri, inna Zaidan lako, imun pakai lamul kosmi atau lam ibtid, tidak, gitu. Itu namanya inkari kalau itu kalau khobar. Jadi kalau khobar itu berita, maka orang kalau bawa berita ke kita itu bisa jadi bohong, bisa jadi bener. Maka jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kalau nelan mentah-mentah, nanti kita masuk ke hati kita atau ke pikiran kita informasi yang nggak benar itu. Kadang-kadang kan orang ngadu nggak benar, ngadu begini. Nah, itu informasinya kita lihat dulu akurat nggak kan? Bener nggak kira-kira dan siapa yang ngebawa berita tadi? Kalau yang bawanya, wah ini orang-orang munafik ini, tukang bohong ini. Orang-orang tukang berahul ini nggak usah percaya. Nah, karena dia juga ngomong nggak pakai taukid. Kalau orang tukang berahul kan ngomong harus pakai taukid ya nanti. Kenapa? Karena kita mutaruh di dudih nih, bahkan kitanya inkar. Inkar dudih nih bisa jadi hati kita inkar. Dia mau bohong mulu. Dia mau berahul terus kalau ngomong nggak salah. Nah, maka ketika dia ngomong pasti harus demi Allah ini mah. Kan begitu biasanya. Maka kalau terlalu banyak bohong nanti orang jadi nggak percaya. Banyak kan jadi mustami'nya, audiensnya, orang yang mendengarkan kita atau mukhotob lawan bicara kita nanti jadi nggak percaya dengan apa yang kita sampaikan. Ya, tukang bohong. Hati-hati nih. Kerjaan santri mah nggak boleh jadi tukang bohong. Kalau bawa informasi yang akurat, itulah generasi muda Nahdlatul Ulama. Ya, tugasnya itu generasi muda, terutama GMNU itu tugasnya adalah mengkanter segala berita-berita hoax, berita-berita yang sekiranya berbenturan, ya, menjadi buzzer. Itu bahaya itu. Itu tugas kita juga sama. Tugas kita punya medsos kita. Arahkan jempol atau jeriji kita buat share ya, buat upload sesuatu yang baik atau sesuatu yang bagus. Nah, kembali lagi ke insya.
nasa'a yang muncul atau au nasa bukan yang au nasa atau muncul atau hidup mustari ba'idan hale jauh anil ulama'i saking ulama. Tapi abah wangi ini abah malam jadikan maf'ul ba'idan akan jauh anil ulami dari ulama. Au nasa atau muncul atau hidup ba'idan akan jauh anil ulama'i dari ulama. Au bijahli fauriyatihi dan dengan ketidaktahuan bersegeranya rod. In khofia lamun samar jikalau samar ya rod alaihi atas mushtari. Dah. Kemudian Kang Zaid ketika mau mengembalikan si Ahmad tadi, diakhirkan Kang Zaid. Diakhirkan. Kenapa Kang Zaid mengakhirkan? Padahal taunya di siang hari. Kan tadi wajib fauriun kan? Wajib segera. Wajib secepatnya ketika kita melihat ada aib. Tetapi Zaid malah diingkeng-kewai. Gitu. Jadi diakhirkan. Diperlambat oleh Kang Zaid cara mengembalikannya. Maka kalau Kang Zaidnya mengembalikannya nyantai, itu bisa dianggap udzur ge wa yu'dharu fi ta'khiri bi jahli jawazarad bil aibi. Bisa dianggap udzur, artinya dimaaf Kang Zaid mengakhirkan tadi. Bi jahlihi jawazarad bil aibi. Kang Zaidnya nggak tahu bahwa kalau kita membeli sesuatu, kemudian sesuatu itu terdapat aib, contoh Kang Zaid beli amat di Kang Bakar, kemudian amatnya terdapat aib, maka boleh mengembalikan. Tetapi Kang Zaid nggak tahu. Hukumnya nggak tahu Kang Zaid. Oh, saya mah baru tahu bahwa kalau kita beli itu terdapat aib, terdapat cacat pada barang atau mabia, itu boleh dikembalikan. Saya mah nggak tahu, kata Kang Zaid. Nah, ini dianggap udzur, dimaaf. Artinya kalau udah Kang Zaid ketidaktahuannya ini, terbatas, ini boleh atau bisa dianggap udzur, boleh mengembalikannya. Tetapi muqayyadun biqaidin syartin itu pun Kang Zaid in korba'ah bil Islam. Itu pun kalau Kang Zaidnya baru masuk Islam. Ini mah Islam dari kecil. Bahkan dari lahir udah Islam. Sampai gede. Kemudian pada saat membeli sesuatu, tahu itu ada aib. Tapi nggak buru-buru dikembalikan. Ditanya sama Kang Bakar, Kang Zaid tahu dari mana itu amat rapet. Tadi jam 7 pagi pas saya mau masuk ke dalam, ternyata wah ini mah ketutup daging punyanya, gimana ini? Nah, ini ngembaliinnya asar kan dari pagi taunya ya, nyantai dulu tadi ada tamu ngobrol. Ini bagaimana kalau Kang Zaidnya baru masuk Islam itu dimaaf, boleh. Tapi kalau Kang Zaidnya dari kecil Islam sampai tua, kemudian pada saat mengembalikan ini tidak ada udzur lagi karena Kang Zaidnya udah lama masuk Islam. Kesalahan Kang Zaid kenapa? Kok saya nggak tahu hukum ya? Salah ente nggak pernah ngaji, maka kudu ngaji. In koruba'adu kalau Zaidnya baru masuk Islam. Au nasaba'i dan ulama. Atau Kang Zaidnya jauh dari ulama. Keberadaannya Islam. Tapi ya sepi nggak punya tetangga. Tetangganya gajah, kunyuk, monyet. Gitu. Ya tetangga impama. Kang Zaid kehidupannya cuma ada kokok beluk. Ada buabi. Wow. Ada kuak-kuak burung dan sebagainya. Sepi nggak ada orang. Saya pengen buat belajar Fathul Mu'in di mana? Ini jauh dari ulama. Nah kalau Kang Zaidnya jauh dari ulama, ya itu udzur kan. Pada saat Kang Zaid membeli sesuatu, kemudian Kang Zaid mengembalikannya itu diakhirkan, itu masih dianggap udzur dan diperbolehkan tuker barang tadi. Kenapa? Karena Kang Zaidnya nasya'a ba'idan anil ulama. Kang Zaid kehidupannya jauh dari ulama. Ini ba'idan sangat jauh mah. Jauh. Tapi sekarang nggak ada lah semua. Bahkan menurut saya seluruhnya orang-orang Islam yang hidup di Indonesia semuanya itu dekat ke ulama. Guru ngaji di mana-mana banyak. Musola-musola banyak pengajian. Kalau kita masih nggak bisa ngaji aja, itu medel. Lu tuh nggak mau ngaji. Wabi jahli fauriyah, Zaidnya nggak tahu dan Kang Zaidnya nggak tahu bahwa
pada saat kita membeli sesuatu barang, kemudian terdapat sebuah kecacatan, itu boleh dikembalikan Kang Zaid. Yang nggak tahu, oh saya mau baru tahu, baru in khofiyah alaihi. Kalau sesuatu tersebut dianggap samar, saya mah nggak tahu, kata saya itu bukan cacat. Itu. Tsumma ingkana al-bai'u fil baladi. Tsumma kemudian ingkana jikalau adalah al-bai'u oleh orang yang menjual fil baladi dalam satu negara. Rodahul mustari binafsih. Roda maka mengembalikan hu akan mabi' al mustari sopo kang tuku oleh orang beli. Binafsihi dengan dirinya mustari. Au wakilihi atau wakilnya mustari. Alal ba'i atas wong kang ngedol. Atas orang yang menjual. Wa wakilihi au wakilihi atau atas wakilnya ba'i. Umpama Kang Zaid tadi, contoh masih tetap ya satu, tapi nanti silakan di kreatif kita bagaimana contoh silakan masing-masing. Yang penting intinya sama, nggak keluar dari contoh-contoh yang udah ditetapin nama Abah di pada rincang. Begini contohnya, Kang Zaid tadi beli amat lah ke Kang Bakar, ya kemudian belinya di daerah Karawang umpama. Beli amatnya masih di daerah Karawang, kitanya masih daerah Karawang juga. Umpama, pada saat Kang Zaid mengetahui ada satu aib dalam amat tadi, amat itu hamba saya ya, budak di zaman itu. Kalau sekarang silakan kasih contohnya selain amat silakan. Banyak contoh-contohnya. Beli motor, beli mobil, beli sepeda dan seterusnya. Nah kemudian pada saat Kang Zaid mengetahui si amat tadi, si budak tadi ada sebuah kecacatan, maka Kang Zaid mengembalikannya lewat Kang Zaid langsung atau wakil, itu boleh silakan. Cuma ingkanal ba itu pun kalau Kang Zaidnya ada di dalam satu negara, maksudnya Kang Zaid ada di dalam satu negeri, satu daerah, umpama daerah kita Karawang, maka rodahul mustari binafsi au wakili au wakili. Kang Zaid bisa mengembalikan lewat diri sendiri atau dengan wakil. Umpama Kang Zaid mewakilkan ke Kang Ibrahim. Kata Kang Zaid, Kang Ibrahim, ini saya mewakilkan. Kalau mewakilkan berarti Kang Zaid namanya mewakil, orang yang mewakilkan. Kalau Kang Ibrahim disebutnya wakil. Kang Zaid mewakilkan ke Kang Ibrahim. Kata Kang Zaid, Kang Ibrahim, saya mewakilkan nuker ini budak. Tadi saya beli di Kang Bakar, ya. Setelah sampai rumah saya bawa ini amat terdapat sebuah aib. Maka dalam hukum Islam, dalam perspektif Islam, ini boleh ditukar. Maka saya mewakilkan ke Kang Ibrahim untuk menukarkan hamba sahaya ini ke Kang Bakar. Ini boleh silakan, wakil. Menukarkannya kemana? Alal ba'i atas Kang Bakar, si penjual. Atau wakil dari ba'i. Umpama Kang Bakar punya pembantu. Punya pembantu yang sudah diwakilkan nanti. Umpama pembantu namanya Khalid, Lid. Nanti Kang Zaid mau nuker barang. Ya, mau nuker barang atau mau nuker amat. Ini amatnya mau ditukar hari ini mau sampai. Karena saya berhubung ada kegiatan di luar kota. Wahnya saya mewakilkan ke ente. Nanti tolong terima amat yang dikembalikan oleh Kang Zaid atau oleh Kang Ibrahim wakil dari Kang Zaid. Nah ini Kang Bakar pun mewakilkan, silakan itu boleh. Ya, alal ba'i au wakilihi.